Oke, saya ingin mengajak kita untuk melanjutkan pembelajaran kita. Seperti yang saya katakan, bahwa kita akan mempelajari kitab nabi-nabi kecil. Kitab nabi-nabi kecil. Di dalam Alkitab Ibrani ini disebut kitab 12. Jadi kitab 12 karena terdiri dari 12 tulisan nabi. Dari Hosea sampai dengan Maleaki. Jadi mereka sebut ini the book of 12. Jadi itu dalam Tanak, dalam Alkitab Ibrani itu satu kitab semuanya. Hosea sampai dengan Maleaki. Dan kita sudah masuk di Hosea sekitar sebulan yang lalu. Saya sudah ajak kita membahas pendahuluannya. Hari ini saya mengajak kita untuk membaca Hosea 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Oke, Hosea pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Jikalau sudah mendapat, mari kita bacakan silih berganti. Saya akan mulai 2, jemaat ayat 3, demikian sampai ayat yang ke-9. Saya akan mulai. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ada firman-Mu bagi kami pada malam hari ini. Dan kami sangat rindu untuk diajar, untuk dikoreksi, untuk diingatkan, untuk dikuatkan melalui firman-Mu. Kau yang kiranya bekerja Tuhan melalui Roh Kudus yang telah menuliskannya dan yang mendiami hati setiap orang yang percaya. Tolong kami Tuhan, kami berseru dan yakin Engkau mendengarkan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, terakhir kita sudah melihat latar belakang dari kitab Hosea ini. Hosea adalah seorang nabi yang Tuhan komisikan, yang Tuhan panggil dan Tuhan tugaskan untuk melayani di masa seorang raja. Dia bertugas di wilayah Israel, kerajaan utara, dan dia melayani di masa Raja Yerobeam. Kalau kita lihat di ayat 1 ya, Yerobeam bin Yoas. Yerobeam bin Yoas dikenal juga dengan julukan Yerobeam kedua. Kenapa disebut Yerobeam kedua? Karena dulu sudah ada Yerobeam sebelumnya, itu yang disebut Yerobeam pertama. Yerobeam pertama ini bukan leluhurnya Yerobeam kedua, jadi beda. Tapi Yerobeam pertama itu adalah Yerobeam yang memulai kerajaan Israel, karena dialah yang memecahkan kerajaan itu dari tangan anaknya Salomo, yaitu Rehabeam. Yerobeam pertama tentu berbuat kesalahan sangat besar karena dia mendirikan patung lembu emas, satu di Betel, kemudian satu di Dan, untuk alasan politik, karena dia takut bahwa kalau umatnya pergi ke Yerusalem, dia akan kehilangan kerajaan itu. Dan Tuhan sangat marah dengan Yerobeam yang pertama ini, dan banyak hal sudah terjadi tentunya semenjak itu. Yerobeam yang kedua ini adalah Yerobeam adalah raja keempat dari dinasti Yehu sebenarnya. Jadi waktu itu
Yehu mengalahkan dinasti Ahab, kemudian Yehu menjadi raja, kemudian Yehu punya anak namanya Yoahas, Yoahas punya anak namanya Yoas, Yoas punya anak namanya Yerobeam yang ini, Yerobeam kedua. Jadi Yerobeam kedua adalah raja keempat dalam dinasti Yehu. Dan semasa pemerintahan si Yerobeam kedua ini, Tuhan memberikan kasih karunia yang luar biasa pada Israel. Tuhan mengizinkan Israel untuk bisa menang melawan musuh-musuhnya. Musuh bebuyutan waktu itu adalah Aram atau Syria di sebelah utara. Dan Tuhan izinkan Israel bisa menang, kemudian Tuhan izinkan ada kemakmuran ekonomi. Sehingga masa pemerintahan Yerobeam kedua ini sering disebut semacam masa keemasan kecil di kerajaan Israel. Yang jarang terjadi, karena kebanyakan Israel itu terpuruk kebanyakan, karena mereka meninggalkan Tuhan. Tapi jarang-jarang di masa Yerobeam kedua ini, Tuhan membiarkan mereka makmur, ya, aman, cukup aman, tentram. Namun saudara yang kasih Tuhan, ternyata orang-orang Israel yang Tuhan berkati sedemikian rupa, tidak berbalik kepada Tuhan. Mereka tidak kembali kepada Tuhan, mereka tidak setia kepada Tuhan, malah mereka terus melakukan kesalahan, mereka terus jauh dari Tuhan, mereka masih menyembah lembu emas yang didirikan oleh Yerobeam pertama itu. Di dalam masa seperti inilah Hosea dipanggil, dan Hosea diberi tugas untuk menyampaikan beritanya, nubuatnya, dan ternyata bukan hanya melalui kata-kata dia, Tuhan ingin Hosea menyampaikan pesan melalui hidupnya juga. Sehingga tadi sudah kita baca dan sudah kita bahas juga bahwa Hosea disuruh oleh Tuhan untuk menikahi seorang wanita sundal, wanita yang tidak setia, dan namanya adalah Gomer binti Diblaim. Dan bukan hanya masalah dia menikah dengan si Gomer ini, tetapi kemudian anak-anak yang akan dilahirkan oleh Gomer ini juga Tuhan pakai sebagai pesan, sebagai peringatan kepada orang Israel. Jadi benar-benar hidup Hosea dipakai oleh Tuhan, istrinya dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan ketidaksetiaan Israel, dan anak-anaknya juga dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan sesuatu, untuk memberikan pesan tertentu. Dan itu akan menjadi fokus kita pada malam hari ini, dari ayat yang kita baca, ayat 2-9 ini, yaitu pelajaran dari 3 anak Hosea ini. Pelajaran dari 3 anak Hosea. Dan siapa saja anaknya? Ada 3. Ya. Yang pertama adalah laki-laki namanya Yisrael. Yang kedua adalah wanita, dan Tuhan kasih nama Lo-ruhama. Dan yang ketiga adalah laki-laki lagi, Tuhan kasih nama Lo-ami. Nah, 3-tiganya ini Tuhan yang kasih nama. Jadi luar biasa, kadang-kadang kalau orang tua punya anak bingung cari nama juga. Ini Tuhan kasih nama. Dan dari namanya ini ada pesan untuk Israel. Ada pesan untuk umatnya. Gitu ya. Dan kita akan lihat apa pesan Tuhan melalui ketiga anaknya ketiga anak si Hosea ini. Oke, dan saya akan membuat sedikit berlawanan arah. Saya akan mulai dari anak ketiga terlebih dahulu, karena lebih cocok temanya seperti itu. Kita akan lihat apa pelajaran yang kita tarik pertama dari anak ketiga dulu. Anak ketiga disebut Lo-ami. Dan ini sangat menarik sekali. Lo-ami secara literal, Lo kalau dalam bahasa Ibrani, Lo itu artinya tidak atau bukan. Ami itu berarti umatku. Jadi Lo-ami secara literal berarti bukan umatku. Dan sebenarnya nama-nama ini menggambarkan sebenarnya hidup keluarga Hosea itu benar-benar cukup mengenaskan. Kalau Anda perhatikan ayat yang ketiga, waktu anak pertamanya Hosea lahir, firman Tuhan berkata demikian. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya. Melahirkan bagi siapa? Bagi Hosea, seorang anak laki-laki. Jadi Gomer melahirkan bagi Hosea seorang anak laki-laki, dikasih nama Yisrael. Tetapi waktu anak keduanya lahir, perhatikan ayat yang ke-6, lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Nah, ada satu detail yang berbeda, tidak dikatakan untuk anak perempuan ini, dia melahirkannya bagi Hosea, tidak dikatakan lagi. Dan mengingat bahwa Tuhan berkata, ada menyinggung masalah anak-anak sundal dan lain sebagainya, dan sifat sundalnya si Gomer, bisa jadi Hosea sendiri mulai ragu, anak kedua dia ini anak dia atau bukan sebenarnya. Ya. Anak keduanya ini anak dia atau bukan. Dan Tuhan kasih nama Lo-ruhama pada dia. Sampai kepada anak ketiga, ini lebih jelas lagi.
Bayangkan, kalau seorang bapak, istrinya melahirkan, lalu kasih nama anaknya bukan punya saya gitu. Namanya bukan punya saya, bukan umatku gitu. Lo Ami. Ya. Bayangkan seorang anak lahir, terus bapaknya bilang, kamu lo Ami, kamu bukan orangku, bukan umatku. Apa yang terindikasi di sana? Ya. Apa yang terindikasi di sana? Terindikasi bahwa anak ini bisa jadi memang bukan punya Hosea. Ya. Sebagai bapaknya. Ya. Anak ini bisa jadi adalah hasil perzinahan, persundalan dari Gomer dengan yang tidak setia. Gitu. Kalau hari ini, saya yakin mungkin Hosea bisa tes genetik gitu kan, ada tes genetik ya, segala macam tes DNA. Sekarang ada banyak kasus-kasus paternitas, siapa bapaknya segala macam. Karena kalau masalah ibu itu biasa sudah jelas, pokoknya lahir dari siapa yaitu ibunya udah pasti, gitu kan. Kalau masalah bapak ini yang kadang-kadang tanda tanya gitu, wah bapaknya siapa? Gitu. Nah, tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari kenapa Tuhan izinkan ini? Ada pesan apa yang Tuhan mau sampaikan sampai anak ketiganya Hosea dikasih nama Lo-ami dan lain sebagainya. Jadi Tuhan ingin mengajarkan bahwa kita harus bertanya apakah saya umat Tuhan atau bukan. Apakah saya anak Tuhan atau bukan. Orang Israel sudah terlalu lama berasumsi bahwa karena mereka keturunan Abraham, karena mereka adalah orang Israel, karena mereka adalah bangsa pilihan, maka mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka anak Tuhan, dan Tuhan ingin berkata, bukan, kamu bukan anakku. Kamu bukan umatku. Hanya karena kamu punya keturunan fisik kepada Abraham, bukan berarti kamu umatku. Kamu sama sekali tidak punya iman, kamu sama sekali tidak percaya kepadaku, kamu bukan umatku, Tuhan bilang. Walaupun kamu menyebut-nyebut namaku, tapi kamu tidak ada hati, tidak ada aku di dalam hatimu. Dan saudara yang kasih Tuhan, untuk hari ini, penerapan yang sangat relevan bagi kita. Berapa banyak orang yang merasa diri saya sudah Kristen. Karena dia lahir sebagai orang Kristen. Ada banyak gereja-gereja yang sekali lahir sudah dibaptis. Suatu kesalahan yang sangat besar. Tapi lahir sudah dibaptis, jadi statusnya sudah Kristen dari bayi. Status sudah Kristen dari bayi, merasa diri orang Kristen, menyebut-nyebut Tuhan, sama seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi tidak pernah benar-benar mempertanyakan apakah saya sungguh benar adalah anak Tuhan atau bukan. Jangan-jangan nanti Tuhan akan berkata pada dia, Lo-ami, kamu bukan umatku. Kamu bukan anakku. Hanya karena kamu punya status di KTP, hanya karena kamu datang ke gereja, karena orang Yahudi waktu itu mereka datang. Sebagian masih pergi ke bait suci, ada yang datang ke nabi-nabi dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang, tidak. Lo-ami, kamu bukan umatku. Kita tidak bisa menjadi anak Allah hanya karena status kita orang Kristen di KTP. Kita tidak bisa menjadi anak Allah karena kita masuk ke gereja. Sama seperti orang tidak bisa jadi anak sapi karena berada di kandang sapi gitu kan. Dan kita tidak bisa menjadi anak Allah hanya karena orang tua kita adalah anak Allah. Oh, orang tua saya percaya, orang tua saya beriman, kakek nenek saya beriman. Tidak ada hubungannya. Iman adalah suatu hal yang pribadi. Oleh karena itu kita bertanya, bagaimana caranya menjadi anak Allah? Coba kita buka di dalam Yohanes. Yohanes pasal 1, perjelas di sini. Yohanes pasal 1, ayatnya yang ke-12. Yohanes 1 ayat 12 sangat tegas sekali, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Menjadi anak Allah bukan masalah kelahiran fisik, bukan masalah kelahiran dari darah dan daging, bukan mengandalkan kakek nenek kita. Tetapi kepada barang siapa yang menerima dia, yaitu yang percaya kepada namanya. Oleh karena itulah di Yohanes pasal 3, kepada Nikodemus, Nikodemus adalah seorang Yahudi tulen,
Bukan hanya Yahudi biasa, dia pengajar, seorang rabi. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak lahir kembali, tidak akan melihat kerajaan Allah. Dia perlu lahir kembali masuk dalam keluarga Tuhan. Sehingga dia akan menjadi umatnya Tuhan, anak Tuhan. Kita kembali ke Hosea pasal 1. Kita melihat di sini, anak ketiga Hosea, Lo-ami memberikan peringatan dan membuat pertanyaan bagi kita, apakah saya sudah punya status anak Allah? Bukan, status saya bukan, yang ditanya bukan apakah saya anak grafe, anak panti asuhan karena kasih, bukan itu. Anaknya si diaken ini, anaknya gembala ini, anaknya penginjil ini, anaknya siapa, begitu, bukan. Tapi apakah engkau anak Allah berdasarkan iman? Sekarang kita mau lihat anak yang kedua. Jadi kita beralih dari anak ketiga. Sekarang anak keduanya Hosea, ini anak perempuan. Dan anak perempuan ini dikasih nama Lo-ruhama oleh Tuhan. Sekali lagi, Lo berarti tidak. Dan Ruhama ini, Ruhama itu akar kata yang sama dengan kalau bahasa Indonesia itu kayak rahmat, gitu, rahmat. Jadi tidak dirahmati, tidak dikasihi, tidak disayangi, gitu ya. Suatu nama yang sangat berat bagi seorang anak. Ya. Kalau anak dikasih nama tidak disayangi, begitu. Ya, tetapi ada tujuannya tentunya, ada tujuannya Tuhan memberikan nama ini kepada anak keduanya si Gomer. Apa pelajarannya di sini? Coba kita lihat ayat 6. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan, berfirman Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Dan ini adalah peringatan Tuhan kepada Israel bahwa dia selama ini sudah begitu menyayangi mereka, sudah begitu melimpahkan kasih karunia pada mereka, tapi mereka terus-menerus menolak dan menolak kasih karunia itu, sehingga Tuhan ingin memberitahu bahwa kasih karunia itu ada batas waktunya. Ya. Kasih karunia itu ada batasannya. Ada saatnya di mana pintu kasih karunia akan tertutup. Dan pada saat itu adalah penghakiman. Tuhan sudah berikan kasih karunia yang sangat besar, bahkan masa Yerobeam kedua ini adalah bagaikan upaya Tuhan, boleh dibilang terakhir, upaya terakhir untuk mengembalikan Israel lagi. Ya, makanya Tuhan kasih mereka keamanan, Tuhan kasih mereka kemakmuran. Dan Tuhan pernah berjanji kepada Yehu bahwa sampai dengan anaknya generasi keempat akan duduk di tahta. Jadi habis Yerobeam ini masih ada satu lagi yang akan duduk di tahta, kemudian akan habis dinasti Yehu. Tuhan kasih luar biasa, Tuhan kasih mereka nabi-nabi yang luar biasa. Nabi-nabi di utara itu nabi-nabi yang luar biasa hebat. Dibanding yang selatan juga ada nabi-nabi yang hebat. Tapi di utara bayangkan, seperti Elia, seperti Elisa, ini adalah nabi-nabi yang melayani di utara. Justru karena utara ini sudah jauh menyimpang dari Tuhan, Tuhan kirim, ya bagaikan kalau komando itu dikasih Kopassusnya begitu mungkin. Ini di utara ini sudah menyimpang jauh, harus kirim nabi yang Kopassus. Elia dikirim, Elisa dikirim, mukjizat banyak sekali dilakukan. Nabi Yunus melayani juga di masa Yerobeam kedua. Dan banyak lagi nabi-nabi hebat yang lain. Tapi mereka tidak bergeming. Mereka tidak merespon kasih karunia Tuhan. Dan dengan anaknya Hosea, Tuhan kasih peringatan. Lo-ruhama. Kalau kamu begini terus, ada masanya kasih karunia akan berakhir. Aku tidak akan lagi memberikan kasih karunia. Sudah cukup. Sudah cukup. Kita melihat prinsip ini di berbagai cerita dalam Alkitab. Kita ingat cerita Nuh misalnya. Kisah tentang Nuh. Nuh hidup 600 tahun. Dan di antara 600 tahun itu, sekian lama dia pakai, ada yang bilang 100 tahun, ada yang bilang
sekian puluh tahun untuk membangun Bahtera. Dan Nuh disebut sebagai pemberita kebenaran. Dia aktif memberitakan kebenaran pada orang-orang sezaman dia. Tapi mereka tidak mau dengar, tidak mau dengar, tidak mau dengar. Bayangkan berpuluh-puluh tahun mereka bisa kapan saja datang kepada Nuh dan berkata, Nuh, aku mau ikut dalam bahteramu. Nuh, apa yang kau katakan, aku percaya, aku mau masuk dalam bahtera. Entah berapa puluh tahun, semua orang punya kesempatan itu. Kesempatan itu. Tapi tidak satu pun mengambil kesempatan itu. Sampai pada hari hujan turun dan Tuhan sendiri menutup pintu bahtera. Dan hujan mulai turun. Dan banjir mulai naik. Saya bisa membayangkan ada orang-orang yang tinggal dekat Nuh yang akan segera lari ke bahtera itu dan berkata, Nuh, yang kau katakan sepertinya benar nih, kami mau masuk sekarang. Entah berapa puluh tahun dia sudah berkhotbah tiap hari, siapa saja bisa datang dan berkata, Nuh, aku mau ikut dalam bahtera, tapi tidak satu pun. Tetapi ketika pintu kasih karunia Tuhan tutup, Tuhan bilang sudah cukup. Tuhan tutup pintu bahtera itu. Dan banjir mulai naik. Kita tidak tahu, Alkitab tidak ceritakan. Ini hanya imajinasi saya, tapi saya bisa membayangkan bahwa bisa jadi ada banyak yang datang dan berkata, Nuh, sekarang kami mau masuk. Sekarang kami buka pintu sekarang. Tapi Tuhan yang sudah menutup pintu itu, bukan Nuh yang menutup. Anda baca lagi baik-baik ceritanya. Kalau Nuh yang tutup, mungkin Nuh akan buka lagi. Tapi Tuhan yang tutup. Tuhan yang tutup dan Tuhan yang buka. Nah, ini memperingatkan kita bahwa seperti yang tadi kita katakan, ya, pastikan keselamatan kita. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari inilah aku menyelamatkan, Tuhan bilang. Karena tidak seorang pun dijamin hari esok. Pastikan, ya. Dan jangan menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Kalau Anda sudah diselamatkan, puji Tuhan. Apa yang engkau mau pakai dengan kasih karunia Tuhan itu? Mungkin Tuhan, ada orang yang Tuhan panggil untuk melayani dia. Tuhan panggil untuk melayani itu kasih karunia, saudara. Kalau bisa melayani Tuhan itu kasih karunia. Luar biasa. Tuhan panggil, Tuhan panggil, Tuhan panggil. Kita bilang, Tuhan enggak lah. Kita tolak terus. Ya mungkin suatu saat Tuhan bilang, ya sudah, kalau kamu nggak mau melayani aku, ya udahlah. Gitu. Ya, akhirnya kita rugi. Tuhan ada batasannya. Lo ruhama, Tuhan bilang. Aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Dan itu berarti penghakiman sudah set. Sudah set. Setelah dinasti Yehu berakhir, tidak ada lagi raja yang kuat di Israel dan mereka turun dan turun dan turun dan turun sampai akhirnya mereka akan dideportasi, dibuang oleh Asyur tahun 722. Itu adalah kesempatan terakhir. Hosea adalah panggilan terakhir bagi mereka. Ayat yang ke-7, tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka. Demi Tuhan Allah mereka, aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda atau orang-orang berkuda. Tuhan ingin mengkontraskan Israel di utara dengan Yehuda di selatan. Bukan karena Yehuda hebat. Ini mengingatkan kita bahwa kalau kita mendapat kasih karunia Tuhan itu bukan karena kehebatan kita. Ketika Asyur mengalahkan utara, dihabiskan semua, Asyur tidak puas. Asyur serang lagi ke selatan. Ada kisahnya di Yesaya. Raja Hizkia waktu itu. Asyur sudah kalahkan semua di utara, dia nggak puas, dia serang ke selatan. Hizkia tidak punya kekuatan apa-apa, sampai diejek sama Raja Asyur. Kamu punya nggak orang yang bisa naik kuda? Saya kasih deh kudanya. Gitu. Bayangkan diejek begitu, itu kayak misalnya musuh, kita lawan musuh apa gitu ya. Musuh bilang saya donasi tank sama kamu kalau kamu punya pilotnya gitu. Ya. Wah, rendah sekali itu. Ya. Saya kasih deh kamu pesawat tempur nih, saya sumbang, kamu ada nggak pilotnya katanya. Ya. Bagaimana kamu bisa lawan saya? Katanya. Ya. Aku kasih kuda aja kamu nggak punya orangnya. Tapi Tuhan hancurkan dalam satu malam 185.000 pasukan Asyur. Ini memberitahu kita bahwa kalau kita mendapat kasih karunia Tuhan itu bukan karena kehebatan kita.
Namanya kasih karunia. Kalau karena kehebatan kita ya bukan kasih karunia lagi. Oke, tapi karena waktu kita harus masuk ke anak yang ketiga atau yang pertama dari anaknya Hosea di sini, yaitu Yisrael. Coba kita lihat Yisrael ini, anak sulungnya, anak yang kalau menurut Alkitab ini sebenarnya anak Hosea, gitu, karena Gomer melahirkannya bagi Hosea. Yang dua ini ya ada tanda tanya, gitu ya, iya atau bukan, iya atau bukan. Yisrael ini sudah pasti anak Hosea, dan ya, Yisrael ini juga menarik ya, coba kita lihat. Dibahas di ayat 4 dan ayat yang kelima. Tentu ada pelajaran yang sangat berharga juga. Ayat 4 berfirman Tuhan pada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Yisrael secara literal berarti dia akan menyerahkan. Dia akan menyerahkan maksudnya adalah Tuhan di sini. Tuhan akan menyerahkan. Dia akan menyerahkan, akan menyerahkan lah ya istilahnya. Ada kata apa lagi? Dan jadi Israel ini punya arti literal. Israel juga adalah nama tempat rupanya. Jadi ada tempat di Israel namanya Yisrael, suatu semacam kota lah atau kampung namanya Yisrael. Dan rupanya di Israel ini pernah terjadi peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Dan akan terjadi, Tuhan juga nubuatkan akan terjadi juga hal-hal yang bersejarah. Hal bersejarah apa yang terjadi di Israel dalam beberapa puluh tahun belakangan di masa itu? Rupanya ada hubungannya dengan dinasti Yehu dengan dinasti sebelumnya. Yaitu dinasti sebelumnya adalah dinasti Omri, yang paling terkenal dari Omri adalah anaknya yaitu Ahab. Dan kalau kita baca cerita Ahab, Yisrael itu terkenal akan salah satu orang di Yisrael namanya Nabot. Anda tahu Nabot ya? Nabot ini punya kebun anggur di Yisrael, kota ini, Yisrael. Lalu Ahab, kalau Anda ingat ceritanya, pingin punya kebun anggurnya Nabot nggak mau jual, akhirnya beserta dengan istrinya segala macam, akhirnya difitnah lah, Nabot dibunuh, akhirnya mereka ambil kebun anggurnya Nabot di Yisrael itu. Ya. Dan Tuhan sangat marah tentunya, dan Tuhan bernubuat melalui Elia waktu itu, sebagaimana anjing menjilat darahnya Nabot di Yisrael itu, anjing juga akan menjilat darah kamu Ahab, Tuhan bilang. Jadi Yisrael menjadi tempat pembalasan Tuhan atas kejahatan Ahab. Dan akhirnya Ahab masih jahat terus, istrinya lebih jahat lagi. Dan Tuhan bangkitkan Yehu, Tuhan bilang, aku akan hancurkan semua keluarga Ahab, aku akan hancurkan, Tuhan bilang, karena mereka jahat sekali. Dan akhirnya Tuhan pakai Yehu untuk melakukannya. Tuhan pakai Yehu, ini adalah pendiri dinasti, ini adalah kakek buyutnya si Yerobeam ini. Tuhan pakai Yehu, ya, Yehu mengalahkan, dan Yehu membunuh semua keluarga Ahab, dibantai semua habis. Izebel mati, ya, dia didorong waktu Yehu masuk kota, didorong. Lalu semua anak cucu Ahab dia bantai habis oleh Yehu. Dan apa yang Tuhan katakan di ayat 4? Aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel. Loh, kok hutang darah Israel? Apa maksudnya di sini? Oke, hutang darahnya Ahab sudah Tuhan bayar melalui Yehu. Tapi Yehu juga bersalah rupanya. Yehu juga bersalah. Yehu bersalah membantai keluarga Ahab. Nah, kita bertanya, kok Yehu bersalah membantai keluarga Ahab? Bukankah memang Tuhan ingin membantai keluarga Ahab? Benar, Tuhan ingin membantai keluarga Ahab. Dan Tuhan memakai Yehu, tetapi motivasi Yehu salah. Ya. Rupanya pelajaran dari Yisrael ini adalah Tuhan melihat motivasi kita. Apa yang kita lakukan, itu Tuhan lihat motivasi hati kita. Yehu membantai keluarga Ahab. Kemudian Yehu membantai semua penyembah Baal. Kalau Anda ingat ceritanya, dia tipu mereka. Dia sempat bilang, wah, Ahab menyembah Baal, saya lebih hebat lagi, Yehu bilang.
Ayo semua yang nyembah Baal datang ke sini. Lalu mereka datang. Tapi sebenarnya Yehu punya trik. Habis itu udah datang semua, dia bantai semua penyembah Baal. Dan dia bilang sama temennya, wah lihat nih, aku giat bagi Tuhan. Katanya. Kayak bener banget kalau Anda baca di 2 Raja-Raja lah ya. Tapi sebenarnya Yehu bukan melakukan itu untuk Tuhan. Kenapa? Dari mana kita tahu? Kalau Yehu melakukan itu untuk Tuhan, mestinya setelah dia hancurkan Baal, dia balik kepada Tuhan. Tapi kalau Anda baca sejarahnya, Yehu tidak balik kepada Tuhan. Setelah membantai penyembah Baal, Yehu kembali menyembah lembu sapi emas yang dibuat oleh Yerobeam pertama. Yehu tidak balik kepada Tuhan. Yehu baliknya kepada lembunya si Yerobeam 1 itu. Jadi kita bisa melihat alasan dia membantai Ahab, alasan dia membantai semua penyembah Baal adalah karena untuk mengukuhkan kekuasaan politik dia. Penyembah Baal itu adalah loyalis-loyalis Ahab. Karena Ahab lah yang membawa penyembahan Baal masuk ke dalam Israel. Jadi Yehu membantai semua yang berhubungan dengan Baal untuk menegakkan kekuasaan politik dia. Atas nama Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu. Dan Tuhan bilang, oke, Yehu, oleh karena itu aku akan kasih kamu cuma sampai 4 anak. Habis itu kerajaan kamu akan tumbang. Dan Tuhan bilang sama Hosea, ini zaman Yerobeam. Yerobeam sudah anak ketiga. Yoahas, Yerobeam. Dan Tuhan bilang sebentar lagi. Sebentar lagi akan digenapi. Israel. Karena aku melihat hatinya. Coba kita bandingkan dengan Yesaya pasal 10. Yesaya pasal 10, ini sangat menarik. Tuhan pernah pakai bangsa Asyur untuk menghukum orang Israel. Nah ini Asyur ini yang akan Tuhan pakai untuk menghukum Israel nanti. Tapi perhatikan apa kata Tuhan. Ini suatu pelajaran yang sangat berharga. Yesaya pasal 10 mulai dari ayat 5, saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-7, 8 begitu. Celakalah Asyur, Yesaya 10 ayat 5, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Jadi Tuhan pakai Asyur, tapi Tuhan bilang celaka Asyur. Loh kok bisa? Kalau Tuhan sudah pakai, kenapa celaka? 6, aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, maksudnya Israel, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya. Dan tidak demikian rancangan hatinya. Melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Jadi Tuhan mau pakai Asyur untuk menghukum Israel. Tapi Tuhan tahu motivasi Asyur ini tidak sesuai dengan maunya Tuhan sebenarnya. Nah, motivasi Asyur adalah dia sombong. Dia mau menghancurkan semua bangsa. Dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya lebih dari Tuhan, dia tidak merasa memerlukan Tuhan. Padahal Tuhan yang mengizinkan dia untuk menghukum Israel. Sehingga Tuhan bilang, aku akan hukum Asyur juga. Nah, ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Apa yang kita lakukan, apakah seperti Yehu, di mana tampak luar kita lakukan untuk Tuhan. Tampak luar sepertinya melayani Tuhan. Tampak luar sepertinya bikin ini, bikin itu. Tapi Tuhan tahu hati kita. Apakah sungguh kita melakukannya untuk Tuhan atau tidak? Apakah sungguh kita tulus kepada Tuhan atau tidak? Apakah itu karena kita mengasihi Dia atau bukan? Tuhan tahu persis. Ataukah itu hanya mencari kesempatan dalam kesempitan? Ataukah itu hanya sekedar apa yang kita lakukan di luar untuk dilihat manusia? Ataukah itu hanya sekedar ambisi kita? Dan lain sebagainya. Tuhan tahu. Yehu sepertinya melakukan hal yang baik. Dia membalaskan murka Tuhan sama Ahab. Dia hancurkan penyembah Baal. Tapi akhirnya ketahuan juga sih. Hati dia tidak tulus sama Tuhan. Karena ujung-ujungnya dia bukan membawa Israel kembali sama Tuhan. Tapi dia bilang, ya kita balik lagi ke lembunya Yerobeam. Balik lagi ke lembunya Yerobeam. Nah, saudara yang sama Tuhan, kalau kita tidak melakukan dengan hati yang sungguh mengasihi Tuhan dan dengan tulus,
pasti kita tidak akan mengikuti firman Tuhan 100%. Pasti tidak akan. Melainkan kita akan menyimpang, melenceng, entah di mana. Dan Tuhan bilang, aku tahu itu, aku akan balaskan. Aku akan hukum. Israel. Dan ini ada permainan kata juga, karena Israel itu sangat mirip dengan Yisrael. Kalau Israel, bahasa Ibrani itu Yisrael. Israel itu artinya manusia Allah atau pangeran Allah. Jadi mirip-mirip dengan Yisrael. Ini. Tuhan bilang, kamu ini Yisrael, tapi aku akan Yisrael. Ada permainan kata di situ. Aku akan serakkan kamu. Aku akan hukum kamu. Nah, sudah kasih Tuhan. Mari kita belajar. Ini adalah pesan Tuhan untuk Israel. Pakai anak-anaknya Hosea. Saya rasa nggak perlu lah ya Tuhan pakai anak-anak kita untuk menyampaikan pesan ini karena sudah ada dalam Alkitab. Mari kita mencamkannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita.